Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang fiksi dan non-fiksi. Apa sih itu fiksi? Fiksi itu apa? Terus non-fiksi itu apa? Nah, di sini kita akan bahas bareng ya teman-teman. Nah, fiksi adalah fiktif, artinya tidak nyata, rangkaan, imajinasi, atau khayalan. Biasanya fiksi ini terdapat di novel atau roman. Teman-teman tahu nggak roman itu apa? Nah, roman itu mengisahkan mengenai seorang tokoh fiktif. Tokoh itu dimuat perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai meninggalnya tokoh tersebut. Nah, lalu apa itu non-fiksi? Non-fiksi itu adalah berisi data dan fakta di dalamnya, sehingga tidak sembarang orang dapat menulis buku non-fiksi. Jadi, menulis non-fiksi ini sangat susah ya teman-teman, karena harus berdasarkan fakta yang akan ditulis dalam cerita tersebut. Jadi harus terperinci fakta, misal waktu kejadian, terus kronologisnya secara lengkap bagaimana. Nah, itu harus secara terperinci. Lalu kita akan bahas ciri-ciri. Ciri-ciri fiksi adalah rekaan. Rekaan di sini dimasukkan disebut juga khayalan karangan. Lalu memiliki kebenaran yang relatif. Maksudnya kebenaran relatif ini apa? Kebenaran menurut sudut pandang masing-masing. Jadi pembaca itu tidak dalam satu sudut pandang yang sama. Jadi setiap pembaca itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang cerita fiksi tersebut. Lalu bahasa bersifat konotatif. Nah, konotatif ini apa teman-teman? Konotatif ini yaitu makna lain. Maksudnya seperti bunga desa. Bunga desa itu kayak aneh gitu kan. Bunga kok desa ya? Nah, maksudnya bunga desa ini adalah memiliki arti sendiri, yaitu seorang wanita yang cantik di satu desa. Nah, lalu tidak memiliki sistematika yang baku. Maksudnya sistematika yang baku ini bagaimana? Maksudnya bahasa yang digunakan dalam cerita fiksi tidak baku atau bebas sesuai minat orang tersebut. Lalu sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Maksudnya di sini adalah seorang penulis fiksi menciptakan suasana yang greget untuk pembacanya supaya novel ini bertambah seru. Lalu pembaca itu merasa terpancing emosinya, jadi ikut kebawa real cerita fiksi tersebut. Lalu ciri-ciri non fiksi yang pertama adalah bahasa formal. Non fiksi ini adalah harus menggunakan bahasa formal, berbeda dengan fiksi yang tadi, karena formal ini bahasanya baku lalu sesuai dengan KBBI. Lalu yang kedua adalah metode penulisan penetratif atau makna real kalimat tersebut. Ini kebalikan dari konotatif tadi ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah faktual atau fakta. Data yang ada di non-fiksi ini harus sesuai real dengan kejadian atau kronologis sesuai kisah nyata tersebut. Tidak boleh dibuat-buat atau diganti. Lalu yang keempat adalah bentuk tulisan ilmiah populer. Bentuk tulisan ilmiah populer ini dimaksudkan adalah menggunakan bahasa populer terkini yang digunakan pada saat ini. Lalu menyajikan temuan baru. Menyajikan temuan baru ini adalah banyak ilmu baru yang ditemukan di buku fiksi ini. Jadi setiap membaca buku fiksi pasti ada ilmu baru yang ditemukan para pembaca. Lalu kita akan bahas contoh dari non fiksi. Contoh fiksi dan non fiksi. Yang pertama adalah contoh fiksi. Kata hendak jadi lembu. Di sini menceritakan seorang anak kaya yang sombong, yang ingin selalu dihormati, yang tidak ingat kalau dia menginjak tanah. Lalu gadis 4 zaman, ini roman percintaan seorang anak nelayan yang dikawinkan oleh seorang orang kota yang kaya raya. Lalu si dua anak Jakarta, ini juga fiktif, menceritakan seorang dul yang suka mengaji lalu menjadi orang yang sukses. Lalu neraka dunia. Lalu ada lagi mencari pencuri anak perawan. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh non fiksi. Autobiografi. Autobiografi ini apa? Autobiografi ini adalah biografi yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Contohnya Mein Kampf ditulis oleh Adolf Hitler. Mein Kampf ini bercerita tentang kehidupan Adolf Hitler sendiri, lalu ditulis oleh Adolf Hitler sendiri. Lalu yang kedua adalah esai. Esai, penulis menulis pendapatnya, pikirannya, dan opininya tentang suatu objek persoalan tersebut. Lalu opini, pendapat mengenai perspektif atau ideologi, namun belum pasti karena belum diuji kebenarannya. Memoir ini hampir menyerupai autobiografi. Lalu jurnal ini tulisan khusus memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu. Lalu ada biografi, lalu ada buku pedoman, lalu ada karya tulis ilmiah.
Lalu kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah ini disajikan secara kronologis. Maksudnya, kronologis ini beruntutan sesuai kejadian nyata, harus berurutan. Habis kejadian ini, lalu kejadian ini pada tahun sekian, lalu kejadian ini pada tahun berikutnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu, untuk teks cerita ulang. Lalu, struktur teksnya orientasi, urutan, peristiwa, reorientasi. Lalu, sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, lalu yang terpenting ini adalah dari cerita teks sejarah, yaitu isi berupa fakta. Dalam teks sejarah harus berupa fakta ya teman-teman, kalau tidak bisa dituntut hukum. Nah, kali ini kita akan mencari tahu kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerita sejarah. Yang pertama, ada kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Nah, kata ganti ini akan dibahas khusus kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang berfungsi menggantikan kata benda atau orang. Kata ganti ini dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, contohnya seperti saya, aku, kami, kita. Dan yang kedua ada kata ganti orang kedua, contohnya seperti kamu, Anda, engkau. Dan yang terakhir ada kata ganti orang ketiga, contohnya seperti ia, dia, mereka, begitu. Nah, yang kedua ada kalimat lampau. Biasanya di dalam teks sejarah itu terdapat kalimat yang menjadi ciri khasnya. Apa ciri khas dari teks sejarah? Yaitu adanya kalimat yang bermasa lampau. Biasanya kalian kalau membaca cerita sejarah itu akan terdapat kalimat seperti pada zaman dahulu, pada abad ke-7, atau pada tahun 1887 terjadi sebuah perang. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat bermasa lampau. Lalu, yang ketiga, terdapat verba material. Verba material merupakan kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi, verba material ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya itu seperti ini. Sang ratu memanah si pengkhianat kerajaan. Jadi kata memanah ini merupakan contoh dari verba material. Lalu adanya konjungsi kausalitas. Konjungsi sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Jadi konjungsi kausalitas ini merupakan konjungsi yang menghubungkan sebab dan akibat. Contohnya itu seperti sebab itu, karena itu, dan lain-lain. Lalu, adanya kalimat tak langsung. Nah, kalimat tak langsung ini merupakan sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, berkata, dan lain-lain. Jika di dalam kalimat, contohnya itu seperti ini. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Gendet Galih tentang masalah itu. Nah, kata menyatakan ini membuktikan bahwa adanya kalimat tak langsung. Lalu, terdapat kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan lain-lain. Jika di dalam kalimat, biasanya itu seperti ini. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggol. Jadi, kata sependapat ini merupakan kata kerja yang dipikirkan oleh tokoh dari Gajah Mada tersebut. Lalu, di sini juga terdapat kalimat langsung. Tadi kan sudah dijelaskan kalimat tak langsung. Di sini kalimat langsung biasanya berada di dalam sebuah percakapan yang dimana ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Seperti contoh itu, mana surat itu? Ini merupakan kalimat langsung. Lalu yang terakhir ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini merupakan kalimat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh seperti ini. Sang ratu memiliki mata yang sangat besar. Bulu matanya lentik, bola matanya hitam dan pekat. Bibirnya tipis dan merah merona. Hidungnya juga mancung. Nah, kalimat tersebut merupakan penggambaran dari sosok ratu yang memiliki paras yang cantik. Gitu. Nah, inilah kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerita sejarah. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang frasa nomina.
Frasa nomina adalah gabungan dua atau lebih kata benda dalam satu kalimat yang sama, di mana gabungan tersebut merupakan perluasan dari satu kata benda yang dapat berupa keterangan tambahan atau pelengkap. Maaf, ini terjadi kesalahan ketik. Yang pertama, ada frasa nomina modifikatif. Frasa nomina modifikatif merupakan frasa yang sebagian kata tidak sama dengan kata lainnya dan berperan sebagai keterangan tambahan atau pelengkap. Contohnya itu rumah mungil, bulan pertama, lemari besi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada frasa nomina koordinatif. Frasa nomina yang keseluruhan gabungan kata tersebut berperan sebagai unsur inti yang memiliki fungsi setara. Contohnya itu dunia akhirat, lahir batin, sandang pangan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir terdapat frasa nomina apositif. Frasa nomina apositif merupakan frasa nomina yang sebagian dari gabungan kata tersebut berperan sebagai pengganti unsur inti. Contoh, Anton mahasiswa teladan itu. Dan burung cendrawasih burung langka dari Irian. Nah, ini merupakan contoh dari frasa nomina apositif. Oke, selanjutnya yaitu frasa verbal. Ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, frasa itu artinya gabungan dua kata atau kelompok kata. Sedangkan verbal artinya kata kerja. Dalam hal ini saya menyimpulkan yaitu frasa verba adalah gabungan dua kata atau kelompok kata yang tersusun oleh kata kerja. Ini dia frasa verba. Selanjutnya yaitu jenis-jenisnya. Jenis-jenis verba ada 3 macam. Yang pertama, frasa verba modifikasi, yang artinya yaitu frasa verba yang terdiri dari gabungan kata, di mana kata yang satu dibatasi oleh kata yang lain, yang juga berfungsi sebagai keterangan. Selanjutnya, frasa verba koordinatif, artinya gabungan dua kata kerja yang dihubungkan oleh konjungsi dan maupun atau. Yang selanjutnya, frasa verba apositif, artinya yaitu terdiri dari gabungan dua kata di mana kata yang satu menjelaskan kata yang lainnya. Berikut contohnya, contoh dalam kalimat. Yang pertama, frasa verba modifikasi. Sesuai dari pengertian yang saya jelaskan tadi, modifikasi itu artinya gabungan dua kata dan kata satu dibatasi oleh kata yang lain. Dalam kalimat tim SMA Negeri 1 Gelaga yakin memenangkan pertandingan sepak bola, dalam kalimat tersebut yang mengandung frasa verba modifikasi yaitu yakin memenangkan. Memenangkan adalah kata kerja dan yakin adalah kata untuk membatasi kalimat kata memenangkan ini. Yang selanjutnya frasa verba koordinatif. Sesuai dari pengertian tadi, koordinatif yaitu frasa verba yang digabungkan dengan konjungsi dan maupun atau. Dalam kalimat, pelajar yang baik harus selalu mendengarkan dan memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi yang mengandung frasa verba koordinatif yaitu mendengarkan dan memperhatikan. Karena kedua kata kerja ini digabungkan oleh dan, sehingga ia membentuk frasa verba koordinatif. Yang selanjutnya, frasa verba apositif. Sesuai artinya, frasa verba apositif yaitu kata yang menjelaskan kata yang lain. Dalam kalimat Pablo, temanku yang selalu membantuku saat kesusahan kini telah pergi keluar kota. Dalam kalimat ini yang mengandung frasa verba apositif yaitu selalu membantuku saat kesusahan. Membantuku itu dijelaskan lagi oleh saat kesusahan. Yuk, next. Selanjutnya, frasa adverbia. Frasa adverbia adalah gabungan dua kata atau kelompok kata yang terbentuk dari kata keterangan, baik itu keterangan tempat, keterangan waktu, sifat, maupun kata kerja. Contohnya apa saja sih? Ini contohnya jenisnya. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, modifikasi. Artinya gabungan dua kata, sedangkan kata yang satu berfungsi menjelaskan dan kata kedua berfungsi sebagai yang dijelaskan oleh kata pertama. Yang selanjutnya, frasa verba adverbia. Adverbia koordinatif. Artinya gabungan dua kata yang dihubungkan oleh konjungsi dan maupun atau. Contoh dalam kalimat. Yang pertama, frasa adverbia modifikasi. Kalimatnya yaitu iklan makanan itu terlihat sangat enak sehingga aku ingin membelinya. Berdasarkan pengertian yang saya jelaskan tadi, dalam kalimat ini yang mengandung frasa adverbia modifikasi yaitu sangat enak. Sangat ini menjelaskan fungsinya, sedangkan enak adalah kata keterangan sifat. Jadi fungsinya itu menjelaskan kata keterangan sifat, sehingga menjadi frasa adverbia modifikasi. Yang selanjutnya, frasa adverbia koordinatif. Sesuai artinya tadi,
Frasa adverbia koordinatif itu gabungan dua kata yang dihubungkan oleh dan atau. Dalam kalimat, setelah adanya kegiatan ronda malam, kini desaku menjadi aman dan tentram. Dalam kalimat ini yang mengandung frasa adverbia koordinatif yaitu aman dan tentram. Aman serta tentram ini merupakan kata keterangan sifat yang dihubungkan oleh konjungsi dan, sehingga ini membentuk frasa adverbia koordinatif. Baik, selanjutnya konjungsi temporal. Nah, konjungsi sendiri merupakan kata hubung. Kalau konjungsi temporal, apa ya? Mari kita bahas. Nah, konjungsi temporal adalah kata konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitannya dengan waktu. Kata konjungsi temporal juga berfungsi untuk memperjelas kalimat serta mengurutkan waktu secara kronologis suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Dengan adanya kata konjungsi temporal ini, maka kalimat menjadi mudah dipahami. Nah, konjungsi temporal dibagi menjadi dua macam. Apa saja ya? Yang pertama, ada konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah kata konjungsi atau kata hubung yang bersifat setara atau sederajat. Kata konjungsi temporal sederajat ini tidak boleh digunakan di awal kalimat. Jika digunakan di awal kalimat, maka akan menjadi kalimat yang tidak efektif karena tidak dapat dipahami. Kata konjungsi temporal biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara. Kata konjungsi temporal sederajat yang biasa digunakan adalah sebelumnya, selanjutnya, kemudian. Nah, berikut contoh kalimat menggunakan konjungsi temporal sederajat. Yang pertama, sebelumnya dengan contoh kalimat, Risti merupakan pengusaha makanan yang sukses. Sebelumnya, ia hanya penjual kaki lima. Konjungsi temporal sederajat pada kalimat ini terletak di tengah kalimat. Yang kedua, yaitu selanjutnya dengan contoh kalimat, Husai baru menyelesaikan PR IPA. Selanjutnya, ia akan menyelesaikan PR Bahasa Indonesia. Konjungsi temporal sederajat pada kalimat ini juga berada di tengah kalimat. Yang ketiga, yaitu kemudian, dengan contoh kalimat, guru memberikan materi matematika, kemudian memberikan tugas kepada murid-muridnya tersebut. Konjungsi temporal sederajat pada kalimat ini juga terletak pada tengah-tengah kalimat. Nah, selanjutnya, yaitu yang kedua, ada konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah kata konjungsi yang menghubungkan kalimat tidak setara atau biasa disebut dengan kalimat bertingkat. Kata konjungsi temporal tidak sederajat dapat digunakan di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Contoh kata konjungsi temporal tidak sederajat yang sering digunakan yaitu ada sejak, apabila, semenjak, dan masih banyak lagi. Saya memberikan contoh penggunaan konjungsi temporal tidak sederajat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sejak. Dengan contoh kalimat, Rika bekerja keras sejak ayahnya berhenti bekerja. Konjungsi temporal tidak sederajat pada kalimat ini terletak di tengah kalimat. Yang kedua, yaitu apabila. Dengan contoh kalimat, apabila kakak suka menabung, ibu akan merasa senang. Konjungsi temporal tidak sederajat pada kalimat ini terletak di awal kalimat. Yang ketiga, yaitu semenjak. Dengan contoh kalimat, semenjak aku sakit, teman-temanku selalu menjenguk di rumah sakit. Konjungsi temporal tidak sederajat pada kalimat ini juga terletak di awal kalimat. Nah, sudah paham atau belum? Untuk memperkuat pemahaman kalian, saya akan menjelaskan perbedaan dari konjungsi temporal sederajat dengan konjungsi temporal tidak sederajat. Nah, perbedaan antara konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat terletak pada contoh kata dan letak katanya itu sendiri. Kalau konjungsi temporal sederajat, contoh kata yang biasa digunakan yaitu kemudian, sebelumnya, sesudahnya, selanjutnya, lalu, dan masih banyak lagi. Sedangkan jika konjungsi temporal tidak sederajat memiliki contoh kata seperti sejak, bila mana, apabila, ketika, sejak, demi, dan masih banyak lagi. Dan letak kata pada konjungsi temporal sederajat berada pada tengah kalimat. Sedangkan letak konjungsi temporal tidak sederajat pada kalimat letaknya bisa berubah, bisa di depan, di tengah, dan juga di belakang. Nah, gitu teman-teman perbedaan antara konjungsi temporal sederajat dengan konjungsi temporal tidak sederajat.
Sudah paham teman-teman? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu kalimat deskriptif. Kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, baik itu dari segi psikis maupun fisiknya yang dijelaskan secara rinci. Kalimat deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di dalamnya berisi penggambaran dari objek yang dibahas secara rinci. Yang kedua, hal-hal yang dijelaskan biasanya berupa warna, ukuran, bentuk, rasa, dan sifat yang lainnya. Yang ketiga, objek yang digambarkan atau dijelaskan dapat ditangkap oleh panca indera. Yang keempat, secara umum, kalimat deskripsi berisi penjelasan dari ciri-ciri fisik suatu objek. Yang kelima, kalimat ini dibuat agar seolah-olah pembacanya dapat merasakan apa yang dijelaskan oleh seorang penulis. Yang keenam, di dalamnya banyak ditemukan sebuah frasa yang menyatakan sebuah sifat atau keadaan dari suatu objek yang dibahas. Nah, contoh kalimat deskriptif yang saya berikan yaitu yang pertama, hari ini aku bertemu dan berkenalan dengan seorang pria tampan yang mengenakan baju biru, celana coklat yang mengendarai mobil mewah. Pada kalimat pertama ini, kalimat ini menggambarkan bahwa pria tampan tersebut mengenakan baju biru, celana coklat, dan mengendarai mobil mewah. Contoh kalimat kedua yaitu gajah jantan dan betina memiliki berat yang berbeda. Pada gajah jantan, beratnya bisa mencapai sekitar 3 ton dan beratnya hampir sama dengan 2 bus. Pada contoh kalimat kedua, membandingkan antara berat gajah jantan dan gajah betina, yang dimana gajah jantan beratnya itu bisa mencapai sekitar 3 ton, yang dapat disimpulkan bahwa gajah jantan lebih berat daripada gajah betina. Contoh kalimat deskriptif yang ketiga yaitu bunga Rafflesia arnoldi, salah satu bunga yang mengeluarkan bau sangat busuk hingga menyerupai bau bangkai, bahkan bunga ini sering disebut sebagai bunga bangkai. Penggambaran pada contoh kalimat deskriptif yang ketiga ini menunjukkan ciri-ciri dari bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya adalah konjungsi verba material. Konjungsi verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik dalam suatu peristiwa atau kejadian. Strukturnya sendiri adalah subjek plus verba material plus objek. Contohnya sendiri adalah ini. Yang pertama adalah pengendara selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi yang menilangnya. Nah, sebagai verba material di kalimat ini adalah mengecek, karena itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Yang kedua adalah Salsa mendatangi Yona yang sedang membaca koran di teras. Contohnya dari verba material sendiri di kalimat ini ada 2, yaitu mendatangi dan membaca. Nah, selanjutnya adalah konjungsi verba mental. Pengertiannya adalah verba atau kata yang menunjukkan aksi yang menerapkan persepsi seperti persepsi afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, dan mengerti. Secara singkatnya sendiri ini adalah respon seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya adalah, yang pertama, kamu sama sekali tidak mengerti perasaan ayah. Contoh dari verba mentalnya sendiri adalah mengerti. Yang kedua adalah saya khawatir dia akan jatuh sakit. Contoh dari verba mentalnya adalah khawatir. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur atau orang lain menuruti sesuatu yang diminta oleh si penutur. Bisa disebut juga kalimat perintah. Ciri-cirinya adalah intonasi yang rendah, adanya artikel penegas, susunan kalimatnya inversi sehingga subjek dan predikatnya tidak pasti. 4. Pelaku tindakannya tidak selalu terungkap. 5. Umumnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, contohnya sendiri atau macam-macamnya sendiri adalah nomor 1 kalimat imperatif transitif. Itu adalah predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap di dalam susunan kalimatnya. Seperti contohnya ubahlah cara pandangmu yang negatif itu. Yang kedua adalah berliburlah sejenak. Begitu. Nomor 2 adalah kalimat imperatif intransitif, yaitu kalimat pernyataan yang susunan kalimatnya tidak lengkap. Tidak ada subjek, objek, atau pelengkap, atau keterangan. Namun dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah, pergilah, kembalilah. Nah, ini kan tidak ada pelengkapnya. Nomor 3 adalah kalimat imperatif permintaan dan harapan. Pengertiannya adalah bentuk kalimat yang di dalamnya mengandung maksud sebuah harapan atau permintaan mengajak. Contohnya adalah, tolong tutup pintu itu sedikit. Mohon mengertilah keadaanku ini. Nomor 4 adalah kalimat imperatif halus. Pengertiannya adalah jenis kalimat imperatif yang mana memiliki bentuk dengan menggunakan kosakata yang lebih halus dan lembut. Contohnya,
Mari Pak, silakan duduk. Ayo Pak, silakan dimakan camilannya. Nomor 5 adalah kalimat imperatif pembiaran. Adalah kalimat yang berisi perintah yang bertujuan agar perintah tersebut dituruti oleh orang yang dimaksud. Contohnya sendiri adalah, biarkan saja dia pergi. Biarlah semuanya sudah terjadi. Yang terakhir adalah kalimat imperatif larangan. Kalimat imperatif ini tujuannya melarang atau mencegah seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Contohnya adalah, jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Jangan membuang waktuku. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang menunjukkan atau mengandung pertanyaan. Ciri-cirinya sendiri adalah menggunakan tanda tanya, menggunakan kata tanya, dibubuhi akhirankah. Yang terakhir adalah membutuhkan jawaban dari orang lain yang diberi pertanyaan. Nah, contohnya sendiri adalah, sudahkah kamu menerima kado dariku? Apa kita rela jika tanah yang kita miliki sudah ke tangan orang lain?